Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa aladi wa ahli baiti wa surriyati wa ummati. Wa syahadatina jamil alim syirka dil maharib ya fi barya barya aina malkan wa kanal kain fi ilmi wa halad darwam ya maulana ya rabbal alamin. Min ladunna damila qiyamisa. Wa jami'il muallifin wal musannifin al mukhlisin. Wa nakhusu khususan Syekh Muhammad bin Abu Bakar al-masyhur bi usfuri. Wa sadatina jami'i muallimina wa masyayina wa masyayina wa nakhusu khususan Ustaz Muhtar Ustaz Taifur wa nakhusu khususan Qasim Saleh Mayat wa nakhusu khususan Abdul Rasyid Abdul Karim bin Abdul Fakih wa Nantara wa nakhusu khususan Abdul Wahab Syarani bin Abdul Ghafur wa nakhusu khususan Sayyidi Syaunal Hadi Syaunal Alim Syaunal Khabir Syaunal Mubin Syaunal Wali Syaunal Hamid Syaunal Qawim Syaunal Habib Sayyidi Syaunal Mukarram Sayyid Umar bin Ismail bin Ahmad bin Yahya wa usulihi wa furu'i wa hawasi wa lisalsilatihi wal akhidina minhu. Allahumma ada alaina ya Allah min barakatihim wa ulumihim wa karamatihim wa syafaatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Sa'ulillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillah bi'aunillah, alhamdulillah min nikmatillah, alhamdulillah min rahmatillah, alhamdulillah min fadlillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habibni ilan Nabi wa habibin Nabi ilayya. Alhamdulillah malam hari ini kembali kita muncul tengah malam untuk melanjutkan kajian kita. Kita Mawaidul Usfuriyah. Pada hari ini kita memasuki hadis yang ke-9. Salawat dan salam semoga senantiasa untuk junjungan kita Sayyidina Maulana Muhammadin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-hadisus tasi, hadis yang ke-9. An Mu'ad bin Jabbal. Diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabbal radhiyallahu anhu. Qala, berkata Mu'ad bin Jabbal. Mu'ad bin Jabbal ini salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau pada masa Umar bin Khattab, beliau dijadikan gubernur di daerah Yaman, gubernur di Yaman. Kemudian selanjutnya di sana dilanjutkan oleh putranya yang bernama Abdurrahman bin Mu'ad. Ini gubernur Yaman sebagai penggantinya. Dari Abdurrahman inilah nanti dia punya anak yang bernama Mahmud yang datang ke Indonesia, makamnya ada di Baros, Sumatera Utara. Syekh Mahmud Papan Tinggi. Kita lanjut ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang Mas Haji Saputra. Waalaikumsalam. Yaqulullah. Allah berkata, Allah berfirman, berarti ini hadis qudsi, ya. Yabna Adama, wahai anak cucu Adam, istahyi minni inda maksiatika. Wahai anak cucu Adam, malulah denganku ketika engkau bermaksiat kepadaku. Ini ucapan Allah, wahai anak cucu Adam, malulah ketika engkau berbuat maksiat. Artinya kalau lagi maksiat itu masih disuruh malu gitu ya. Jangan pura-pura enggak tahu gitu. Wa ana astahyi minka yaumal urdi. Sedangkan aku malu denganmu yaumal urdi, pada hari penentuan al-akbar yang agung, yang besar, yakni pada hari kiamat, pada hari perhitungan. Nah, sedangkan aku juga malu, maksudnya malu untuk menyiksamu. Fala u'adzibuka, maka aku tidak menyiksamu. Jadi kalau kita malu dalam berbuat maksiat, ya, malu dalam berbuat maksiat, maka Allah pun juga akan malu menyiksa kita nanti di hari pembalasan, yaumul urdi. Waalaikumsalam Haji Rizki Khairun Najib.
Jadi di sini ada dua hal. Artinya malulah. Yang pertama malulah untuk berbuat maksiat, malu kepada Allah. Karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga andai pun kita terjatuh dalam kemaksiatan, melaksanakan kemaksiatan, melakukan tindakan maksiat, tetaplah merasa malu kepada Allah. Jadi jangan udah maksiat tapi tenang-tenang merasa aman dari siksa Allah, jangan. Harus tetap merasa bersalah dengan merasakan malu. Kemudian ya bna Adam. Jadi itu yang pertama ya, poin yang pertama, malulah kepada Allah. Kemudian yang kedua, ya bna Adam wa ya Adam, tub ilayya, bertobatlah kalian kepadaku, ukrimuka karomatal anbiya. Jika kalian bertobat kepadaku, maka aku akan memuliakan kalian dengan kemuliaan sebagaimana yang aku berikan kepada para nabi. Poin kedua ya. Jadi yang pertama kita suruh malu dalam berbuat maksiat, malu kepada Allah. Kemudian yang ketiga kita disuruh tobat ya. Yang kedua disuruh tobat. Maka akan dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan para nabi. Kemudian yang ketiga ya. Ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, la tuhawil qalbaka. Jangan tuhawil, berpaling ya. Jangan berpindah, artinya berpaling. Jangan hatimu berpaling anni dariku. Jangan pernah berpaling hati dari Allah Subhanahu wa taala. La tuhawil fa innaka in hawalta qalbika anni ahzulka fala ansurka. Jika kalian berpaling hati, jika hati kalian berpaling dariku, dari Allah, ya, maka aku akan menghinakanmu, fala ansurka, dan aku tidak akan menolongmu pada hari perhitungan nanti. Jadi Allah akan menghinakannya, menjadikan dia hina, dan Allah tidak menolongnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya bna Adam, laula kitani yaumal qiyamah. Jika, wahai anak cucu Adam, jika engkau bertemu denganku pada hari kiamat, pada hari pembalasan, jika nanti engkau bertemu denganku, wa ma'aka hasanatin mislu ahlil arti, dan engkau membawa kebaikan yang sangat banyak, sama banyak dengan kebaikan yang diperbuat oleh seluruh penduduk bumi. Lam aqbalu minka, aku tidak akan menerima kebaikanmu. Hatta tusaddiquni biwa'di wa wa'idi, sehingga kalian membenarkan atau mengakui, mengimani dengan janjiku dan ancamanku. Nah, ini poin yang keempat ya. Poin yang keempat, jika kalian bertemu denganku pada hari kiamat nanti dan kalian membawa kebaikan yang sangat banyak, artinya amalnya sudah overload lah gitu ya, sudah sangat banyak ya, kalau ada istilah overload amalnya sudah sangat banyak, tetapi kalian tidak mengimani, tidak membenarkan, tidak percaya dengan janji dan ancamanku dan siksaku, maka amal kalian tidak akan aku terima. Kemudian apa ini tadi ya? Ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, ini anar rozak, sesungguhnya aku ini zat atau Tuhan yang maha pemberi rezeki. Wa antal, sedangkan engkau adalah yang dikasih rezeki. Jadi wahai anak cucu Adam, aku Allah ini adalah pemberi rezeki dan kalian adalah penerima rezeki. Kalian adalah penerima rezeki. Wa ta'lamu anni ufika rizqaka fala tatsruk ta'ati. Dan kalian tahu sesungguhnya aku memberi kalian rezeki, fala tatsruk ta'ati, maka jangan pernah tinggalkan taat kepadaku. Sesungguhnya kalian tahu, aku yang memenuhi, menjamin rezeki kalian.
Oleh karena itu, maka jangan kalian meninggalkan untuk taat kepadaku. Jangan tidak taat. Bisababir rizki, dengan alasan mencari rezeki, ya, dengan sebab mencari rezeki. Fa innaka, maka sesungguhnya intarokta taati, jika kalian meninggalkan taat atau tidak taat kepadaku, bisababi rizkika, karena sebab rizki kalian, ya, atau sebab kalian mencari rezeki, ujibat alaika, aujabtu alaika, maka aku wajib atasmu ukubati siksaanku. Jadi maka aku wajib menyiksa kalian. Jadi yang kelima ini, wasiat Allah yang kelima dalam hadis qudsi ini, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya aku adalah pemberi rezeki dan kalian adalah objek yang aku beri rezeki. Nah, dan kalian tahu bahwa aku akan mencukupi rezeki kalian. Oleh karena itu jangan pernah tinggalkan taat kepadaku dengan alasan mencari rezeki. Jangan karena dengan alasan nyari rezeki, ya, alasan nyari rezeki tidak sempat untuk sholat, lupa untuk zakat dan lain sebagainya. Apalagi membatalkan puasa karena capek nyari rezeki, ya. Aziza Putra, ya, jangan makan siang hari dengan alasan nyari rezeki, ya. Karena sesungguhnya jika kalian meninggalkan taat kepadaku, kata Allah, dengan alasan mencari rezeki, maka aku wajib untuk menyiksa kalian. Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, ikhfat li hadhil hisalil khamsi, jagalah 5 hal ini, 5 wasiat ini. Walakal jannah, dan bagimu adalah surga. Al-Khobar bitamami. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi ada 5 hal yang diwasiatkan oleh Allah dalam hadis qudsi. Waalaikumsalam, Bastian, Nati Asmi. Ada 5 hal yang diwasiatkan oleh Allah dalam hadis qudsi. Yang pertama, wahai anak cucu Adam, ya, yang pertama, malulah kalian ketika bermaksiat denganku, maka aku akan malu menyiksamu di hari pembalasan. Yang kedua, ya, taubatlah kalian kepadaku, maka aku akan memuliakan kalian dengan kemuliaan para nabi, kemuliaan yang kuberikan pada para nabi. Andi Akil, Sultan Syahril, waalaikumsalam. Kemudian yang ketiga, la tuhawil, jangan pernah hati kalian berpaling dariku. Jangan pernah hati kalian berpaling dariku. Sesungguhnya jika hati kalian berpaling dariku, ya, maka aku akan menghinakan dan tidak menolong kalian. Kemudian yang keempat, wahai anak Adam, jika kalian bertemu denganku pada hari kiamat nanti, kalian bertemu denganku di hari kiamat dengan membawa amal yang sangat banyak, membawa kebaikan yang sangat banyak, ya. Selama hidup di dunia sudah amalnya sangat banyak, overload lah. Khatam Quran mungkin 1000 kali, sholatnya mungkin sehari 1000 rakaat dan lain sebagainya. Tetapi kalian tidak mengimani janji dan ancamanku, tidak percaya dengan janji dan ancamanku, atau meragukan janji dan ancamanku, maka amal kalian tidak aku terima. Yang terakhir, yang kelima, kalian tahu bahwa aku pemberi rezeki dan kalian adalah objek yang diberi rezeki. Para makhluk adalah objek yang diberi rezeki. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan taat kepadaku dengan alasan mencari rezeki. Jangan tinggalkan sholat dengan alasan nyari rezeki. Jangan tinggalkan puasa karena tidak kuat bekerja dan lain sebagainya. Waalaikumsalam, Amanda. Monggo. Jika 5 hal ini kita jaga dengan baik, wasiat Allah dalam hadis qudsi ini, maka falakal jannah, bagimu adalah surga. Hikayatun, ada satu kisah. Ya ikhwani, la taghtamu ala rizki. Wahai Wahai saudara-saudaraku, jangan kalian bimbang atau galau soal rizki. Wala yamna'ukum rizkukum anit ta'at. Dan janganlah dengan alasan mencari rezeki ini mencegah kalian untuk taat kepada Allah. Nah,
Jadi jangan sekali lagi ya, jangan galau kalian tidak akan dapat rezeki. Stay at home. Kata pemerintah suruh stay at home, suruh di rumah aja. Jangan takut tidak dapat rezeki. Ingat ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Taat pada Allah, taat pada Rasul, dan ulil amri. Ulil amri kita hari ini memerintahkan stay at home. Jangan tinggal aja di rumah, jangan keluar kalau nggak penting-penting banget. Tetapi ingat, wala yamnaukum rizqukum anit ta'at. Kalian jangan galau, tidak akan dapat rezeki, dan juga jangan dengan alasan mencari rezeki menjadikan kalian lari dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa babi qaulillahi ta'ala. Karena sebab ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala. Sri Yuni Saiful Bahrul Ulum. Waalaikumsalam. Wa ma bismillahirrahmanirrahim wa ma min dabatin fil ardi ila 'alallahi rizquha. Nah, sebagaimana firman Allah, tidak ada satu pun dabbah yang melata di bumi ini yang kecuali Allah cukupi rezekinya, kecuali rezekinya menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu karena ada ayat itu ya. Jadi tidak satupun makhluk yang melata di bumi ini. Ini gambaran aja melata ya. Artinya keseluruhan. Bukan berarti hanya makhluk yang ada di permukaan bumi. Tapi juga yang di dalam laut. Di balik bumi itu sendiri, di dalam tanah dan lain sebagainya. Semuanya rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata orang Jambi, Nur Soleha, waalaikumsalam. Kata orang Jambi, ulek nangko. Ulat yang ada dalam nangka, buah nangka. Itu aja rezekinya ada. Dia ada di dalam nangka. Ketika nangka kita belah, dia keluar sudah puas dia makan nangka di dalam. Dan ulat nangka itu, semuanya gemuk-gemuk, nggak ada yang kurus. Rezekinya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut ya. Kama jaa fil khobar. Sebagaimana telah datang dalam khabar ya, dalam khabar artinya dalam riwayat, sebagaimana diriwayatkan, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, khalaqa tayran ahdara. Allah telah menciptakan satu spesies burung berwarna hijau. Fil hawa, yang ya namanya burung fil hawa, dia terbangnya di udara, hidupnya di udara. Wa jalala zohrihi rumahun apa ini? Wa ja'ala ala zorihi rumhan. Dan Allah menciptakan di punggungnya, di atas punggung burung itu, ada satu burung berwarna hijau. Di atas punggungnya ini ada sesuatu benda tajam, ya semacam apa ya? Kayak tanduk gitu ya, tapi dia ada di punggung. Waalaikumsalam Adi Boy. Selamat gabung. Watah tabat nih, dan burung ini mungkin ada yang pernah lihat ya. Dan burung yang berwarna hijau ini, selain ada tanduk di punggungnya, ada juga di bawah perutnya. Tahta batni, di bawah perutnya. Jadi ada satu burung berwarna hijau yang diciptakan oleh Allah. Dia, monggo hati Asmi, dia mempunyai tanduk, semacam tulang yang tajam gitu ya, di atas punggung dan di bawah perutnya. Wa khalaqa hutan fil bahri, dan Allah juga menciptakan hut, ikan paus, fil bahri, di laut. Ya'kulus samaka, yang makanannya ikan. Jadi kalau dia, Allah juga menciptakan ikan paus di laut yang memakan ikan. Wa yadkhulu baina asnanihi lahmus samak, dan tersisa masuk ya, nyelip di antara gigi-gigi ikan itu, ikan paus itu ya. Karena sesudah dia makan ikan, itu selilitan kata orang Jawa ya. Jadi ada sisa-sisa daging yang nyelip di sela-sela giginya. Wa yadurruhu, dan menyakitinya, itu membuat dia sakit, tidak nyaman gitu ya. Dia mau gosok gigi kan nggak punya sikat, nggak punya sikat gigi kan paus ini. Fayahruju ra'sahu, maka dia mengeluarkan kepalanya minal ma, dari air, dari permukaan air. Wa yuftahu lahu, mana nih? Wa yuftahu lahu. Wa yuftahu famuhu, dan dia membuka apa nih? Mulutnya. Jadi ikan ini, ikan paus sesudah makan, biasanya dia selilitan.
Sisa-sisa daging itu nyelip di giginya. Kemudian dia muncul ke permukaan laut. Ngango, membuka mulutnya gini. Supaya kena apa nih namanya? Kena terpa ombak dan lain sebagainya supaya lepas. Kalau mau membersihkan giginya, dia membuka mulutnya yang sesudah makan tadi di permukaan, dia ngambang ke permukaan laut. Fayaji'u dzalika thairul ahdar. Lantas datanglah burung hijau tadi yang Allah ciptakan tadi. Makhluk yang satunya, burung hijau tadi datang. Fayadkhulu fi famil hud. Burung itu lantas masuk ke mulut ikan paus ini. Ya'kulu makana baina asnanihi. Nah, ini uniknya kan. Dia makan sisa-sisa daging yang ada di sela-sela giginya. Yang ada di sela-sela gigi ikan paus ini. Wa yakunur rumhani ka'amudaini. Sedangkan dua tanduk yang ada di punggung dan di perutnya itu berfungsi sebagai tongkat. Fi famil hud, di mulutnya paus ini. Sehingga paus ini kan tidak bisa gigit karena di punggung burung ini ada tanduk, di perutnya, di bawah perutnya ada tanduknya juga. Burung yang warna hijau. Entah ini burung apa nih. Tapi memang ada yang seperti itu. Sehingga ya dia leluasa bisa makan sisa-sisa daging yang ada di gigi ikan paus. Layat biru ala mudghihi. Sehingga si paus ini tidak mampu untuk mengunyah burung itu. Jadi dia tidak bisa karena terganjal tanduk tadi. Wa akalahu, dan memakannya tidak bisa. Falamma fanal lahmu, ketika sisa daging yang ada di gigi paus tadi, selilitnya tadi udah habis. Waalaikumsalam, Tinky Winky. Kemudian sudah habis ya, dagingnya habis. Mimbaini asnani, di antara sela-sela giginya, yatiru fil hawa. Burung hijau tadi terbang lagi. Wa ja'alallahu ta'ala rizqahu. Allah menciptakan rizkinya, rizki burung tersebut. Mimbaini asnanihi, dari sisa-sisa makanan, selilit yang ada di antara gigi paus. Wa yarji'ul khut ila makanihi. Dan paus tadi juga udah nyaman, dia pulang kembali ke dasar laut, ya. Wa yastarihu bisababi, dan dia bisa istirahat dengan tenang, ya, karena sebab burung yang berwarna hijau tadi. Wa yakunu kullu wahidim minhuma sababan lil akhar. Sehingga kedua-duanya burung dan ikan ini, burung dan paus ini ya, ini sama-sama menjadi penyebab rizkinya. Ya. Si burung itu dapat rizki dari selilitnya ikan paus ini dapat dia sehat ya, nyaman karena giginya udah dibersihkan sesudah dia makan ikan-ikan kecil. Karena ikan paus tidak bisa gosok gigi ya. Kalau ndak ndak bisa gosok gigi habis makan selilitan, itu coba tiru triknya ikan paus kan. Buka mulut di depan rumah, gini kan. Itu nanti kena angin kan bisa bersih dewek. Tapi kalau kita dianjurkan, disunahkan dengan bersiwak. Nah, ini siwak. Jamaah rahimakumullah. Itu salah satu bukti bahwa tidak ada satupun yang tidak ada satupun makhluk Allah itu yang tidak ditanggung oleh Allah rezekinya. Wala yatruku tairu bila rizkin. Sedangkan Allah saja tidak meninggalkan burung tanpa rezeki. Allah tidak menciptakan burung tanpa rezeki. Begitu juga tidak fakai fayat rukul insana bila rizkin. Maka bagaimana mungkin Allah akan meninggalkan manusia tanpa rezeki? Stay at home, tetap ada rezeki. Nanti yang semuanya tetap ada rezekinya masing-masing. Jamaah rahimakumullah. Wa fi hikayatin, dan dalam satu hikayat yang berkaitan dengan hadis ini, ada satu hikayat lagi. Wa fi hikayati Ibrahim bin Adam rahmatullah alaih. Hikayat Ibrahim bin Adham rahmatullah alaih. Ibrahim bin Adham itu seorang sufi besar, ulama tasawuf yang luar biasa, yang terkenal kewaliannya, hidup di Basrah.
Wa kana sababu taubatihi. Ada salah satu sebab yang menjadikan beliau bertaubat. Artinya tadinya ya beliau muslim biasa-biasa kayak kita nih lah. Islam KTP lah kira-kira gitu kan. Biasa-biasa aja. Itu si siapa namanya? Ibrahim bin Adham. Ada apa sebabnya dia bertobat? Innahu kana yauman minal ayyam. Sesungguhnya pada suatu hari. Kharaja ila soidi. Dia pergi untuk berburu. Ibrahim bin Adham itu orang kaya. Dia pergi untuk berburu. Fanazala manzilan. Kemudian dia turun di suatu tempat. Berhenti ya gitu ya. Sudah capek dia berburu, dia berhenti di suatu tempat. Wa basatos sufrota liya kulut to'am. Kemudian dia membentang membentang tikar untuk santapan dia, untuk membentangkan tempat makannya. Fa bainahuma huwa kadzalik. Pada saat seperti itu, ja'ahu robun, datanglah burung gagak. Tahu burung gagak kan? Yang hitam tuh, yang serem. Datanglah burung gagak. Ketika dia membentangkan makanan dia, datanglah burung gagak. Waalaikumsalam Freddy, bagus Marta. Datanglah burung gagak. Wa akhoda minas sufrati khubzan. Dan burung gagak tersebut mengambil dari hidangan Ibrahim bin Adham tadi, mengambil sepotong roti. Bingung, Ibrahim bin Adham itu bingung. Ini gagak ngambil roti, sejak kapan gagak jadi vegetarian gitu kan? Gagak kan biasanya makanannya sejenis daging dia. Makan ulat, makan belalang dan lain sebagainya. Ini ngambil roti. Ibrahim bin Adham bengong. Bimin korihi, dengan paruhnya. Dia ngambil dengan paruhnya. Wa toro fil hawa. Lantas burung tersebut terbang, bawa roti nih dengan paruhnya. Fata'ajjaba Ibrahimu min dzalika. Ibrahim bin Adham itu kagum. Heran lah dia kan nengok burung gagak kok bawa roti, nyolong roti punya dia. Warokaba farsahu. Kemudian si Ibrahim bin Adham ini menaiki tunggangannya, kudanya. Akhirnya dia tidak jadi makan. Ibrahim bin Adham tidak jadi makan. Akhirnya naik kuda wadhaba ila khalfit tair. Kemudian dia pergi mengikuti di belakang burung gagak tersebut. Hatta sa'idal hura ilal jabal, sehingga burung gagak ini naik ke puncak gunung. Wa ghaba an aini Ibrahim, dan hilang dari pandangan Ibrahim bin Adham. Fasoida Ibrahimu aidon lil jabali. Maka Ibrahim bin Adham akhirnya memutuskan untuk terus naik ke puncak gunung. Karena burung tadi udah tidak nampak, hilang dari pandangan. Litola bil huroba, untuk mencari burung gagak tadi. Faro'a min ba'idin dzalikal hurob. Lantas dari jauh dia melihat burung gagak tersebut. Falamadana Ibrahim, ketika Ibrahim sudah mendekat, tara al-hurob, terbanglah burung gagak tersebut. Dia nengok dari jauh. Ibrahim ini nengok dari jauh, itu gagaknya. Akhirnya Ibrahim mendekat. Ketika dia sudah dekat, burung ini kabur. Burung gagak ini kabur. Faro'a Ibrahimu rojulan. Ibrahim melihat seorang laki-laki. Masdu dan bil habli. Dia terikat dengan sebuah tali. Mutojian, dengan posisi miring gitu ya. Tengkuknya sini ya, terikat. Ala kufal. Falamma ra'a Ibrahimu dzalikar rajul ala hadhil khalah nazala an firasi. Ketika Ibrahim melihat keadaan laki-laki ini, Ibrahim akhirnya turun dari tunggangannya, turun dari kudanya. Wahala siddatihi, dan dia melepaskan ikatan laki-laki tersebut. Udin ya, si Udin. Jadi Ibrahim melihat ternyata si burung gagak tadi mendatangi seorang laki-laki yang dia posisinya telungkup gitu ya, terikat sini, posisinya terikat.
Nah, kemudian Ibrahim turun dari kudanya, dia lepaskan ikatan laki-laki tersebut. Wa sa'ala an halihi, dan Ibrahim bertanya tentang keadaannya. Wa qissatihi, dan kisahnya. Faqala ar-rajul, maka berkatalah laki-laki tersebut. Maka Udin menjawab, Inni kuntu tajirun, sesungguhnya aku Udin, namaku Udin, ini adalah seorang pedagang. Fa'akhodani kuto utorik, lantas aku ditangkap oleh begal, ditangkap oleh perompak. Wa akhoduhu maka nama ia minal mal, dan mereka merampok seluruh hartaku. Wa qataluni, dan mereka akan membunuhku. Wa syadatni, mengikatku. Wa tarahuni fi hadzal mauti, dan mereka melemparku di tempat ini. Wa soroli sab'ata ayamin, dan aku di sini sudah 7 hari. Jadi dia diikat, kemudian dibuang oleh perampok ini di suatu tempat yang sepi gitu kan, selama sudah 7 hari. Kullu yaumin yaji'ul hurab, setiap hari datanglah gagak, ya, burung gagak. Wa yajlisu ala sadri, dan dia hinggap di atas dadaku. Wa yuksirul khubza, dan dia wa yaji'ul hurabu bil khubzi, setiap hari datang burung gagak dengan membawa roti. Wa yajlisu ala sadri, dan dia hinggap di atas dadaku. Wa yuksirul khubza, dan dia memecahkan roti tersebut bimingkorihi, dengan paruhnya. Jadi karena Ibrahim ini terikat, bukan Ibrahim, si Udin ini terikat, sehingga burung gagak ini ngasih roti pun dia tidak bisa makan kan. Akhirnya sama burung gagak ini dipecah-pecah rotinya itu. Istilahnya ya disuapin lah gitu. Disuapin. Si Udin ini disuapin sama burung gagak itu tiap hari selama 7 hari. Tiap hari, bayangkan orang yang posisinya terikat seperti itu. Faroid terus malam. Wasala fataranya. Yaduhu fi fami, dan dia meletakkan makanan itu di mulutku. Ibrahim terheran-heran. Ibrahim bin Hadam ini terheran-heran dengan keadaan Udin ini. Kemudian orang itu kembali ngomong. Udin kembali ngomong. Wa ma tarokani Allahu ja'ian fitil kal ayam. Allah tidak meninggalkanku dalam keadaan lapar selama 7 hari tersebut. Tiap hari burung gagak datang ngirim makanan. Nah, ini burung gagak ini makannya entah ngambil roti kemana aja itu nggak tahu kita. Farokaba Ibrahimu farsahu wa aroda wajah abihi ila mautihi. Kemudian Ibrahim naik ke kudanya dan membawa orang tersebut, ya. Ade Chandra, waalaikumsalam. Bandung, apa kabar? Sehat. Kumaha, damang. Kemudian Ibrahim bin Adham membawa laki-laki tersebut naik ke kudanya, ya, diantarkan ke rumahnya. Alladzi kana nazala fihi. Sehingga turun di rumahnya. Wataba Ibrahim ibni Adam. Akhirnya Ibrahim bin Adham taubat. Waroja ilallah, dia kembali kepada Allah Ta'ala. Wa naza'a siyabahu fakhirati. Akhirnya dia mencopot baju kebesarannya. Orang gagah Ibrahim itu. Perlente gitu ya. Dia orang borju. Jadi pakaian kebesarannya dibukanya, sama Ibrahim bin Adham ini. Dia taubat. Melihat kejadian itu taubat. Dia akhirnya benar-benar yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walabisa sufa, dan dia memakai baju dari kain wol. Jadi pakaian kebesarannya dibuka, baju-baju bermerek dia dibuka, diganti dengan kain wol. Wajah abihi ila wa'taqa abidahu, dan dia membebaskan seluruh budak-budaknya. Jadi hamba sahaya Ibrahim bin Adham ini kan orang kaya. Semua budaknya dibebaskan sejak kejadian itu. Wa auqafa aqoro, dan wa amlakahu,
Dan dia mewakafkan harta-hartanya dan milik-miliknya kepada budak-budak yang dia bebaskan tadi. Waalaikumsalam Ustadz John Afrizal. Mohon dikoreksi kalau ada salah, tolong ditegur. Kemudian dia Ibrahim bin Adham sesudah membebaskan budak-budaknya, dia kemudian mewakafkan hartanya kepada budak-budak yang dimerdekakan tadi. Wa hoda biyadihi ason. Kemudian dia mengambil tongkat, sebuah tongkat. Ibrahim bin Adham akhirnya mengambil tongkat. Wa tawajjaha ila Makkah bila zadin. Dia nekat menghadap ke Makkah. Artinya dia berangkat ke Makkah dengan tanpa membawa bekal. Cuma modal tongkat. Bawa tongkat jalan kaki dari Basrah ya. Dari Basrah itu sekarang wilayah Irak. Lumayan. Irak ke Makkah itu lumayan jauh. Bukannya dekat ya. Ribuan kilo juga. Wala rohilat. Dan juga tidak membawa tunggangan, bekal, tidak membawa bekal. Wa tawakkala 'ala Allah, dan dia bertawakal kepada Allah. Walam yabqa ja'ian hatta wasala ilal Makkah. Dan memang terbukti. Waalaikumsalam Mas Kris Cikarang Juragantin. Akhirnya dia sampai ke Makkah. Selama sepanjang jalan ya dari Basrah sampai ke Makkah itu dia tidak pernah kelaparan. Selalu saja Allah kasih rezeki. Padahal dia tidak bawa bekal sama sekali. Cuma bawa tongkat. Wa sakarallahu ta'ala. Wa asna alaihi. Kemudian dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memujinya. Qala. Akhirnya si Ibrahim ini berkata, menyebut firman Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan menjaminnya. Maka dia dalam tanggungan Allah. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah menjadikan setiap sesuatu, segala sesuatu itu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Jamaah rahimakumullah. Inilah hadis yang ke-9 ya, hadis qudsi dalam kitab Mawaidul Usfuriyah yang ke-9, yang mana yang tadi perlu saya ulang lagi ya. Mungkin yang bagi yang baru gabung, saya ulang lagi. Bahwa yang pertama, wasiat Allah dalam hadis qudsi ini, wahai anak cucu Adam, malulah kalian ketika bermaksiat kepadaku, karena aku akan malu untuk menyiksamu pada hari pembalasan nanti. Ya, itu yang pertama. Jadi malulah untuk berbuat maksiat itu dalam artian sebisa mungkin jangan berbuat maksiat. Yang kedua, malulah seandainya engkau melakukan maksiat sekalipun, tetap malulah kepada Allah. Ya Allah, aku sudah engkau beri kenikmatan, engkau beri kehidupan yang tidak pernah kuminta, engkau beri nafas yang tidak pernah kubayar dan lain sebagainya. Tetapi aku masih juga bermaksiat kepadamu. Malulah kepada Allah. Jangan sampai kita bermaksiat dengan merasa nyaman, merasa bangga dan lain sebagainya. Ya. Maka Allah akan malu untuk menyiksa kita pada hari pembalasan nanti. Kemudian yang kedua, wasiat Allah yang kedua, Yabna Adam tub ilayya. Wahai anak cucu Adam, tobatlah kalian kepadaku, maka aku akan memuliakan kepada kalian sebagaimana aku beri kemuliaan para nabi. Tobatlah kalian kepadaku. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui dosa, mengakui kesalahan yang telah kita berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian berusaha untuk tidak mengulanginya sekuat mungkin. Jamaah rahimahullah, itu yang kedua. Jadi kalau namanya taubat, kita berbuat salah ya, berbuat dosa pada Allah, itu ngaku kepada Allah. Jangan ngaku kepada manusia. Sekali lagi, ngakunya kepada Allah. Jangan ngaku kepada manusia. Kecuali yang berurusan hak adami. Kita mencuri punya orang, itu boleh. Kita memang harus ngaku pada orang tersebut, minta maaf, mengembalikan, atau kalau belum ada ya janji kapan kita kembalikan, kemudian bertobat kepada Allah. Tetapi kalau urusan dosa dengan Allah, misalkan kita takabur, syirik, berzina dan lain sebagainya, ya, maka kita ngakunya cukup kepada Allah. Jangan pernah ceritakan kepada orang lain. Ya, jangan pernah ceritakan boleh. Misalkan gini,
Kita ngeluh sama guru kita. Kita ngomong dengan syekh kita, guru kita. Ya syekh, aku ini pernah berbuat zina 5 kali. Maka bagaimana caranya aku minta ampun pada Allah? Jangan ucapkan itu. Cukup aja bilang aku berbuat dosa kepada Allah. Tolong bimbing aku untuk bertaubat kepada Allah. Karena kita tidak diperbolehkan. Ya. Tidak diperbolehkan menceritakan aib kita sendiri. Karena Allah sendiri sudah menutupi aib itu. Jangan kita buka dengan alasan bertaubat dan lain sebagainya. Waalaikumsalam Bang Rudi. Ya, jadi ya, wasiat Allah yang kedua, bertobatlah kepadaku, maka kalian akan aku muliakan sebagaimana kemuliaan para nabi. Karomatul anbiya, ya, akan diberi kemuliaan, diberi karomah. Bertobatlah itu kepada Allah. Jadi mengaku dosa kita kepada Allah. Jangan bercerita kepada orang. Itu bisa ada 2 hal keburukan yang bisa terjadi. Satu, kita menceritakan dosa kita kepada orang lain. Itu boleh jadi akan menimbulkan rasa ujub, rasa sombong kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa menjadi justifikasi bagi seseorang untuk meniru tindakan kejahatan yang kita perbuat. Dan nanti bisa berimbas pada fitnah, menjadi pembicaraan orang lain dan sebagainya. Dosa itu yang kita perbuat tidak ada orang yang tahu cuma Allah. Itu karena apa? Allah menutupi. Semulia-mulianya kita pada hari ini, kita nampak terhormat pada hari ini karena Allah menutupi aib kita. Jadi jangan kita pula membukanya. Tidak boleh. Jadi bertobatlah kepada Allah, maka kalian akan aku beri kemuliaan. Sebagaimana kemuliaan para nabi. Akan aku beri karomatul anbiya, kemuliaan para nabi. Sebagaimana hadis yang pada pertemuan kita yang pertama, yang kedua ya. Ada satu riwayat seorang yang fasik, yang selalu berbuat salah, berbuat dosa dan lain sebagainya. Waalaikumsalam Ade Chandra. Kemudian dia di akhir hayatnya dia bermunajat kepada Allah. Ingat satu munajatnya yang luar biasa. Ya Allah, sesungguhnya aku ini banyak berbuat dosa. Jika engkau menyiksaku ya Allah, maka jika engkau mengampuniku ya Allah, maka para nabi dan para kekasihmu akan bergembira karena ampunanmu, karena engkau mengampuniku. Tapi jika engkau menyiksaku, maka musuh-musuhmu para setan akan bergembira. Oleh karena itu, dan aku tahu, engkau lebih menyukai kegembiraan, kebahagiaan para nabi dan para wali daripada kebahagiaan setan dan pasukannya. Oleh karena itu, ampunilah aku. Itu salah satu munajat yang luar biasa. Karena munajat ini dengan hati isyq, dengan kerinduan yang penuh akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengangkat derajat orang ini pada posisi, pada makom kewalian, wilayah, pada makom auliyaillah, kekasih-kekasih Allah. Padahal dia seorang yang banyak berbuat dosa. Kemudian yang ketiga ya, ada 5 hal yang jadi wasiat Allah dalam hadis ini. Kemudian yang ketiga, jangan pernah hati kalian berpaling dariku. Jangan pernah hati kalian berpaling dariku. Karena jika kalian berpaling dariku, maka aku akan menghinakan kalian. Artinya jangan pernah melupakan Allah. Benar atau salah tindakan kita, selalu ingatlah kepada Allah. Jangan pernah melupakan dia. Jangan pernah kita merasa selalu merasa bisa terlepas dari penglihatan Allah. Merasa kita bisa berbuat tanpa billah, la haula wala quwata illa billah dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, wasiat yang keempat, wahai anak cucu Adam, jika kalian bertemu denganku nanti di hari pembalasan, bertemu dengan Allah, dan kalian membawa amal perbuatan baik sebesar dunia ini sekalipun, tidak akan aku terima jika kalian tidak iman, kalian tidak percaya, yusaddikuni, tidak membenarkan terhadap janji dan ancamanku. Jadi kalau kita ragu dengan janji Allah, surga, dan kita ragu dengan ancaman Allah, neraka dan siksa kubur dan lain sebagainya, maka sebesar apapun amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah waliyazubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir, yang kelima ya. Wasiat Allah yang terakhir,
Sesungguhnya aku ini pemberi rezeki dan kalian adalah yang kuberi rezeki. Oleh karena itu, ya, oleh karena itu, maka jangan kalian dengan alasan mencari rezeki meninggalkan taat kepadaku. Jangan karena alasan mencari duit, ya, alasan mencari rezeki kita tinggalkan taat kepada Allah. Jangan karena alasan kita bekerja tidak kuat untuk puasa. Bang Ade Chandra, jangan karena alasan panasnya Bandung pada siang hari, pada saat jualan lantas kita pesan es cendol untuk membatalkan puasa. Jangan, ya. Itu wasiat Allah yang kelima. Jika lima hal ini kita penuhi, lima hal ini wasiat ini kita jaga, maka janji Allah falakal jannah. Janji Allah maka bagimu adalah surga. Salam alaika ya Sayyidi ya Maula Sayyid Gamal Yahya. Jamaah rahimakumullah. Itulah hadis ke-9 yang dalam kitab Mawaidul Usfuriyah. Kita lanjutkan hadis yang ke-10 itu pada besok malam. Mudah-mudahan duduk kita bareng-bareng malam ini semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya dilimpahkan selain untuk kita juga untuk guru-guru kita, orang-orang tua kita, semuanya yang telah keluarga kita yang telah mendahului kita, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, jika ada salah dan hilaf mohon diingatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.